Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Kali ini adalah Bapak Latif dari dosen SPI UIN Raden Mas Said. UIN Raden Mas Said Surakarta gitu. Dan beliau ini aslinya dari Tulungagung dan pernah meneliti banjir di Tulungagung. Dan bahasan kita pada sore hari ini tidak akan jauh dari hal tersebut. Salah satu fenomena yang dulu pernah terjadi di Tulungagung yakni banjir, gitu Pak. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu kapan sih mulai fenomena banjir di Tulungagung itu? Baik, terima kasih Mbak Reva atas waktunya. Sampai jumpa kepada sobat-sobat semua. Banjir di Tulungagung itu disebabkan karena karena faktor kedangkalan sungai dan juga topografi di Tulungagung. Dimulainya sejak kapan itu memang belum begitu kelihatan. Karena pada masa Majapahit pun pernah ada serat yang mengatakan di wilayah Tulungagung itu sering terjadi banjir. Akan tetapi saya memulainya ketika zaman kolonial Belanda. Saya menyebutkan ketika ada data saya yang saya dapatkan itu adalah di Tulungagung dulu ada yang namanya sebuah wadah miliknya Belanda yang namanya adalah IAB, Irrigated Afdeling Brantas. Jadi itu adalah kayak perum Brantas gitu kalau sekarang ya. Nah itu disebutkan di situ bahwa pasca letusan Gunung Kelut 1884 itu Tulungagung sudah mulai mengalami banjir. Karena apa? Karena ingat kita kalau ngomong Tulungagung ada 3 wilayah itu kita selalu ada toponim ini seperti ini. Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung, Kediri dadi kali. Artinya memang Tulungagung itu semenjak dulu memang menjadi kedung. Kedung itu kayak kayak danau gitu. Artinya memang itu sebagai sebuah ungkapan bahwa Tulungagung itu langganan banjir gitu. Sehingga bahkan ketika kita ngomong topom ini penyebutan kata Tulungagung itu adalah pertolongan yang agung. Nah ini sama artinya memang kalau dilihat dari riwayatnya Tulungagung itu tidak lepas dari air, banjir dan sebagainya gitu Mbak. Jadi 1884 itu kita mengalami letusan Gunung Kelut yang hebat. Setelah itu baru kemudian Gunung Kelut itu kan mengeluarkan pasirnya itu masuk ke sungai Brantas sehingga ada pendangkalan yang sangat luar biasa di Sungai Brantas. Nah dari situlah kemudian ketika musim hujan air yang harusnya di Tulungagung, di kota, di campur darat dan sebagainya itu bisa keluar menuju Sungai Brantas itu tidak bisa karena karena sedimentasinya air itu lebih tinggi daripada di Brantas, itu lebih tinggi daripada yang ada di kota Tulungagung, sehingga dari situlah kemudian air tidak bisa keluar. Nah inilah yang menyebabkan banjir. Nah gitu, sehingga ada istilah langganan banjir. Gitu Mbak. Ini saya lanjutkan. Setelah itu kemudian ada IAB. Ketika masa kolonial kita ada IAB dan bahkan Tulungagung itu ada dalam sebuah catatan Belanda dalam Waterstaat Werken in Vlakte van Zwitz Tulungagung. Itu disebutkan bahwasanya salah satu wilayah yang akan menjadi prioritas itu adalah pematusan banjir di Tulungagung. Jadi untuk mematuskan salah satunya adalah Tulungagung. Sehingga tapi kemudian di situ dibuatlah waduk-waduk ataupun cek dam. Ada salah satu waduk atau cek dam yang namanya cek dam Munjung. Cek dam Munjung itu sangat terkenal sekali, hanya saja rupanya proyek Belanda ini tidak begitu berhasil. Nah setelah itu kemudian tahun 1912 itu ada seorang insinyur sipil dari Belanda, yaitu Insinyur Erikson dan juga Insinyur Alat itu yang berada di Karesidenan Kediri itu mencoba ini gimana melihat topografi Tulungagung seperti ini
itu nanti akan seperti apa. Nah, sehingga 917 itu mulai diadakan yang namanya program-program. Nah, program-program yang namanya itu upaya untuk mematuskan banjir Tulungagung. Nah, baru kemudian ada salah seorang insinyur namanya Vlugter itu 1937 itu kemudian membuat cekdam supaya tidak ada banjir di Tulungagung. Ini saya menyebutkan ini ada misalnya pintu air Sumber Gayam, Bendungan Widoro, saluran air Ngasinan Rowo, dan pelimpahan banjir Ngasinan dan pintu air Colek. Nah, ini di wilayah kota sampai ke selatan sana. Nah, banyak sekali sebenarnya. Hanya saja Belanda waktu itu sebenarnya sudah ada bayangan untuk mematuskan air ke wilayah selatan, ke pantai selatan. Tapi karena jiwa zaman waktu itu, periode zaman waktu itu ada gejolak yang sangat luar biasa, sehingga karena itu kan juga Belanda harus menghadapi agresi militer Belanda satu bahkan kedua, sehingga proyek-proyek yang luar biasa untuk menerawang itu tidak pernah berhasil sampai kemudian Belanda hengkang dari Tulungagung tahun 42 gitu. Gitu Mbak. Jadi baru kemudian ketika Jepang masuk ke sini ada Jepang masuk ke Tulungagung itu mulai dipikirkan bahwasannya Tulungagung ini adalah salah satu nanti akan menjadi kawasan pertahanan selatan di Pulau Jawa oleh Jepang, sehingga itu mulai dipikirkan. Nah, ketika itu terjadi, ini kemudian Jepang mengadakan yang namanya kerja bakti secara massal, yang kalau dalam istilahnya sekarang adalah Romusa. Nah, Romusa itu dari mana-mana, tidak hanya di Tulungagung saja, bahkan dari Nganjuk, Kediri, dari Blitar dan sebagainya. Dan cerita-cerita tentang Romusa ini sangat mengerikan sekaligus mengharukan gitu ya. Karena ada yang kemudian tidak tahan di membuat pematusan di Parit Agung dan Parit Raya itu kemudian menjadi terowongan Niyama yang sekarang bisa kita nikmati itu ada banyak korban yang kena malaria, yang kemudian sakit dan kemudian dia lari ke gunung Tumpak Oyor di atas Niyama itu, sampai kemudian sakit di situ kemudian mati, bahkan di situ banyak kuburan massal sebenarnya gitu. Nah, ini inilah yang kemudian pasca peromusaan ini ada proyek namanya Niyama, inilah yang kemudian Tulungagung tahun 45, karena proyek Niyama itu 42-45 itu kemudian berhasil dan Tulungagung bebas banjir sebelum nanti ada banjir periode kedua gitu. Jadi solusi yang akhirnya akan menuntaskan banjir itu dari terowongan itu ya? Ya betul ya. Jadi ada terowongan Niyama itu kemudian menjadi Tulungagung bebas dari banjir. Karena rupanya cekdam terus bendungan yang dibuat Belanda itu tidak begitu efektif. Mungkin banjirnya itu sudah sangat luar biasa karena kita ketimpaan air dari Trenggalek, terus dari pegunungan Wilis sampai dari timur dari sungai di Kalidawir itu, sampai juga ditambah sungainya yang dangkal. Itu. Kalau kan banjirnya itu kayak bertahap gitu ya Pak ya. Kadang banjir, kalau musim penghujan lalu banjir lagi. Itu kira-kira ada nggak satu peristiwa banjir yang membekas gitu? Tahun berapa? Oh ya, saya sejauh pengamatan saya ini pasca kemerdekaan ya, yang sangat menarik itu adalah ketika Gunung Kelut meletus tahun 51. Itu pasca Niyama ya, ini banjir menuju banjir kedua. Itu kemudian 51 Gunung Kelut meletus yang sangat luar biasa, bahkan konon seluruh Jawa itu gelap. Kemudian lambat laun karena 51 kita masih zaman bergerak. Zaman bergerak itu ya kita mengurusi diri sendiri aja tidak bisa, sehingga Niyama terlantar. Lambat laun di terowongan Niyama itu menjadi dangkal, kemudian
tidak bisa tidak begitu debit air menuju ke pantai selatan tidak begitu banyak yang menyebabkan ditambah juga tadi 51 ada Gunung Kelut meletus. Nah, Gunung Kelut meletus baru kemudian tahun 54 ada banjir kecil. Tapi yang menarik adalah ketika 55 itu adalah pemilu pertama di Indonesia. Nah, bagaimana 55 kalau lihat foto-foto banjir itu di alun-alun dan sebagainya, bagaimana tahun 55 banyak wilayah-wilayah yang tidak bisa melaksanakan pemilu pertama. Karena apa? Karena banjir. Nah itu. Jadi kalau lihat foto di alun-alun itu bagaimana sebelah di sekitaran alun-alun itu ada tempelan Partai Masyumi, Partai NU, Partai PNI dan sebagainya. Tapi orang di tengah alun-alun itu sampai bawa perahu. Itu menarik. Nah, artinya memang ini kalau kritik sumber dari seorang sejarawan, ini pasti menjelang 55. Tapi memang dalam data sejarah tahun 55 ada beberapa wilayah-wilayah yang tidak bisa melaksanakan pemilu dan kemudian ada pemilu susulan gitu kalau cara sekarang. Nah, ini kemudian kemudian menjadi sesuatu yang menarik gitu. Rupanya pemilu 55 dibalik kesuksesan pemilu 55 di wilayah lokal itu ada permasalahan-permasalahan yang beragam gitu. Itu tahun 55 waktu pemilu itu seluruh Tulungagung atau beberapa yang terdampak banjir? Sebenarnya kalau kita lihat peta banjir itu menggenang di sekitaran kota menuju ke selatan, kemudian di Pakel, kalau sekarang wilayah Pakel, di sana dulu ada dua waduk yang sangat terkenal, yaitu Waduk Bening dan Waduk Ngasinan itu dulu memang karena banjir, terbuat karena genangan banjir itu. Nah, di daerah situ sampai campur darat seperti itu, sekitarnya itu banyak wilayah-wilayah yang tergenang gitu. Jadi di sekitar situ aja yang kemudian banjir. Jadi kalau misalnya di wilayah agak atas, misalnya Kalangbret, itu ya juga melakukan pemilu ya sesuai dengan jadwal yang ada gitu. Jadi itu nggak semuanya ya? Nggak semua. Jadi yang banjir itu rata-rata adalah kalau sekarang mengikuti aliran Parit Raya yang ada ini. Parit Raya itu yang Lembu Peteng itu, Sungai Peteng dan sebagainya itu. Kalau itu kan suatu apa ya Pak namanya? Suatu fenomena yang membekas sekali untuk masyarakat Tulungagung. Itu kalau kita mau mengetahui lebih dalam itu ada nggak sih kayak peninggalan sejarahnya atau yang berkaitan dengan banjir, monumen gitu? Kalau mbaknya ke sekitaran Niama, dari Sidem, pintu keluar tuh yang jalan satu arah. Di situ ada yang namanya monumen. Ada namanya monumen Kenangan Sukamakmur. Kenangan Sukamakmur itu sebenarnya dibuat setelah itu adalah proyek terowongan kedua yang dilakukan oleh Orde Baru. Di situ ada Kenangan Sukamakmur. Di situ dijelaskan bahwasanya Tulungagung, bumiku tercinta dan sebagainya sudah keluar dari banjir berkat para romusa dan sebagainya. Kini nasibmu sudah berubah gitu. Artinya memang itu Kenangan Sukamakmur itu ditulis oleh kayak monumen, kayak prasasti itu ditulis dengan bahasa Indonesia, itu mengenang bahwa dari Niama kemudian ada proyek terowongan Sukamakmur. Nah, terowongan Sukamakmur itu dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Itu mulai tahun 71, kemudian itu dirancang 71, kemudian sampai tahun 86 diresmikan oleh Presiden Soeharto gitu. Nah, inilah itu bekas. Tapi di luar situ banyak sekali orang-orang itu mungkin di sekitar sini sekitaran campur darat itu banyak orang yang misalnya punya perahu jung. Ada orang di campur darat punya perahu jung itu untuk apa ya? Karena mereka untuk menghadapi banjir yang sudah menjadi menu tahunan, ibaratnya seperti itu.
mereka safety. Nah, ada teman seniman itu punya praujung. Loh, itu dari mana? Itu adalah praujung ketika banjir gitu. Nah, meskipun tidak semua yang punya perahu, ada karena banyak yang rupanya pakai gedek debok dari pisang itu. Menarik sekali ya, itu bisa jadi kayak kenang-kenangan peninggalan sejarahnya. Ya, ini peninggalan sejarah yang bagi saya ini adalah sejarah sosial yang semua orang Tulungagung mungkin kakek saya, bapak saya pernah mengalami banjir gitu. Nah, kalau sekarang ya banjir hanya lokal karena proyek pematasannya sudah berhasil gitu. Jadi kalau ditanya penyebab dari banjir selama tahun lalu ya hitungannya dulu itu memang karena geografisnya atau ada penyebab lain? Pertama, kalau saya menganalisa, pertama itu adalah Tulungagung yang berada di dataran rendah. Ibaratnya Tulungagung seperti mangkok dikelilingi oleh gunung. Ada pegunungan Kapur Selatan, ada Gunung Wilis. Di sisi lain di wilayah utara itu ada Sungai Berantas tapi mengalami penyumbatan. Itu. Tuh. Terus yang ketiga, cuma ini dampaknya itu tidak begitu signifikan. Rupanya semakin lama itu saya melihat curah hujan dan iklim di Indonesia di wilayah Tulungagung itu semakin tinggi. Itu terbukti dengan adanya saya melihat ada curah hujan yang semakin hari semakin tinggi gitu. Sudah hujannya tinggi, terus kita berada di dataran rendah, terus sana mana utara ada Sungai Berantas tidak berfungsi untuk pematasan, tidak berfungsi, sehingga itu menyebabkan banjir yang sangat luar biasa gitu. Tapi juga yang menarik sebenarnya ini ada banjir tahun 76. Ini cerita saja ya. Tahun 76 kita pernah mengalami banjir yang sangat luar biasa. Tapi bukan banjir karena persoalan hujan dan sebagainya, tapi itu banjir kayak semacam banjir bandang. Dari mana Pak itu? Itu banjir bandang itu dari wilayah pegunungan Wilis sana, Gunung Wilis, karena rupanya tahun segitu ada salah satu program untuk reboisasi hutan. Karena ditebang habis-habisan ketika banjir ada banjir bandang sehingga kayu-kayu yang dari atas bahkan sampai memenuhi alun-alun dan sebagainya. Itu saya menyebutnya sebagai banjir Pucangan. Pucangan itu suatu wilayah yang berada di Kauman itu, desa. Itu sangat besar sekali, di situ dampaknya sangat luar biasa sekali. Sehingga di situ kemudian bahkan Gubernur Jawa Timur, kemudian Ibu PKK, Ibu Dharma Wanita dan sebagainya sampai datang ke situ untuk membantu. Itu banjir Pucangan yang sangat luar biasa. Itu sekali lagi ini berbasis data ya, karena saya menemukan data seperti itu. Dan rupanya kemudian banjir tidak hanya lewat 3 unsur tadi karena cekungan tadi, cuma Tulungagung pernah ada banjir bandang yang sangat luar biasa, namanya banjir Pucangan. Kan Pak, kalau kita kan Tulungagung hitungannya masih dataran rendah. Nah itu ada kemungkinan nggak sih kalau Tulungagung bakal terjadi banjir lagi kalau niamanya mungkin tidak berfungsi atau gimana? Saya rasa dengan posisi Niama yang sekarang sudah sangat luar biasa, karena sekarang Niama kan dijadikan PLTA Tulungagung Selatan ya. Itu sudah berfungsi dan masalahnya sekarang saya melihat kemarin itu debit air di Niama itu juga semakin mengecil. Saya kurang tahu apakah ini karena faktor hujan yang tidak begitu tinggi ataukah faktor perubahan cuaca sekarang, cuaca yang tidak begitu tidak menentu dan sebagainya. Tapi ya bisa saja nanti suatu ketika kita mengalami hal yang sama seperti kakek dan nenek kita yang dulu gitu. Karena kalau kita belajar dari sejarah ya kita harus belajar masa lalu gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita harus mengaca masa lalu. Dulu pernah banjir, terus ini sudah ada proyek-proyek seperti ini. Apakah bisa? Ya bisa, tapi persentasenya berapa persen saya kurang tahu. Tapi asumsinya berandai-andai itu kan masih ada kalau proyek-proyek itu tidak berjalan dengan baik gitu.
Mungkin Pak ini kan jenengan meneliti Ya. gitu. Ada nggak sih motivasi tersendiri kenapa kok memilih untuk meneliti banjir di Ya, Tulungagung? ini sebenarnya ini cerita ya ketika Iya. saya masih menjadi mahasiswa dulu di Airlangga, itu dari pengalaman yang sepele sebenarnya. Saya melihat ketika ada pameran di pameran arsip daerah Jawa Timur itu katanya kok ini kok Tulungagung foto-fotonya kok selalu air dan air gitu, pada banjir, ada banjir, terus ada perahu di Pemda dan sebagainya. Ini menarik ini ya, terkait dengan banjir. Rupanya setelah itu saya cek saya meneliti, mencoba mencari data di koran, di koran-koran lama itu, di Surabaya Post, di Jawa Post, terus di Kompas, terus di Penyebar Semangat dan sebagainya, dan koran masih banyak sekali koran-koran itu. Rupanya kalau ngomong Tulungagung waktu itu beritanya banjir terus gitu. Jadi sehingga saya tergeliti, ditambah lagi saya menemukan foto yang sangat luar biasa dan juga data Belanda yang sangat luar biasa dari ANRI, Arsip Nasional RI, dan juga dari Arsip Kabupaten terkait foto-foto itu terkait dengan banjir Tulungagung. Ini menarik sekali, harus diulas. Bahkan mungkin kalau tidak diulas, tidak tahu kalau generasi sekarang Tulungagung itu adalah pertolongan yang agung dulu sebagai wilayah yang sering banjir gitu. Nah dari situlah saya termotivasi untuk meneliti dalam rangka menyusun itu tadi, dan alhamdulillah bisa selesai penelitian itu. Dan saya rasa kalau kita bicara sejarah kontemporer di wilayah Tulungagung, kita tidak terlepas dari yang namanya banjir itu tadi. Itu, Pak. Saya ketika menulis terus terang itu sangat sedikit terkait dengan kepustakaan banjir di Tulungagung. Bahkan saya di babat dan sejarah Tulungagung tidak begitu banyak diulas tentang Tulungagung gitu. Karena ini kan sejarah kontemporer maksudnya kontemporer baru kemarin aja, bukan sejarah klasik Hindu-Buddha dan sebagainya. Tapi datanya sangat melimpah. Nah ini kan kalau orang sejarah itu kan harus berbasis data, sehingga saya menulis. Ya saya bukan pengawal, tapi setelah itu banyak anak-anak yang kemudian menulis terkait dengan Tulungagung, ya tidak lepas dari air. Ada yang menulis tentang banjir Kalidawir, ada yang menulis terkait dengan toponimi wilayah di banjir Tulungagung dan sebagainya gitu. Nah ini saya rasa ini sebagai sebuah kajian lokal. Tulungagung dan banjir di masa lalu adalah sangat menarik, gitu. Sangat menarik sekali. Jadi perjalanan Tulungagung itu tidak terlepas dari banjir, ya Pak. Salah satunya yang meliputinya itu. Selain Tulungagung punya keindahan yang luar biasa, seni yang luar biasa, dan juga kekayaan alam yang luar biasa dan sebagainya gitu. Oke, sangat menarik sekali. Terakhir Pak ini, sebagai closing statement dari pembicaraan kita pada sore hari ini, ada nggak sih pesan-pesan atau harapan untuk generasi masa kini menanggapi fenomena atau itu banjir zaman dahulu? Ya, terima kasih. Ini closing statement ya. Kalau closing statement harus dipikirkan matang-matang gitu. Nah, gini, saya sebagai orang Tulungagung yang kemudian terdampar di luar Tulungagung, saya memberikan sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau dalam sejarah itu kita harus melihat masa lalu. Nah, untuk melihat masa lalu harus mendapatkan kepustakaan yang banyak sekali. Kalau dalam unen-unennya orang Jawa, kita tidak boleh yang namanya keluar dari pakem kita sebagai seorang manusia yang harus giat membaca Iqra lah kalau gitu. Karena orang Yayan harus ada Iqra. Nah, ini makanya bacalah dan di situ silakan bagi generasi sekarang untuk membaca terkait masa lalunya suatu wilayah itu. Karena dengan membaca masa lalu kita bisa merenungkan di hari sekarang dan akan menjadikan kita bisa melangkah di masa yang akan datang gitu. Jadi
kepustakaan kita tidak terlepas dari HP dan sebagainya, tapi ya harus banyak membaca, karena dengan baca pengetahuan kita sangat kaya, dan kita bisa menyelami ilmu tanpa batas, tanpa kita harus menjejakkan di suatu wilayah itu. Gitu. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Oke Pak Latif. Jadi itu tadi perbincangan kita pada sore hari ini tentang fenomena banjir di Tulung Agung. Nah, sebagai sejarawan beliau berpesan kepada kita semua agar senantiasa belajar juga dari sejarah, banyak-banyak membaca, Iqra kalau kata Bapak Latif tadi. Semoga podcast pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami berdua, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.